Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Desa Lembah Luruh selalu diselimuti kabut tipis, bahkan di siang hari. Jalannya sempit, berkelok, dan seolah enggan membiarkan siapapun keluar dengan mudah. Tidak banyak orang dari luar yang berani singgah, apalagi menetap. Tapi hari itu, sebuah mobil tua berdebu berhenti di depan musala kecil yang hampir runtuh. Dari dalam mobil turun seorang pria paruh baya. Jubahnya sederhana, sorban melingkar rapi di kepala. Dialah Ustadz Malik, seorang dai yang dikenal berani datang ke tempat-tempat yang tidak biasa. Ia dikirim oleh pesantren pusat karena laporan-laporan aneh dari desa ini. Kematian para suami muda selalu terjadi setelah mereka menikah tak sampai 2 bulan. Kedatangannya disambut dingin oleh penduduk. Mereka hanya mengangguk pelan, tak ada senyum. Bahkan kepala desa pun menatapnya seolah sang ustadz hanya menambah masalah. Namun satu hal yang mencolok, para wanita muda di desa ini cantik, terlalu cantik untuk ukuran desa terpencil. Dan hampir semuanya janda muda. Ustadz mau tinggal di rumah Bu Sarti saja, kata kepala desa singkat. Ustadz Malik mengangguk, belum sadar siapa sebenarnya Bu Sarti, janda paling tua, namun paling disegani. Rumahnya paling besar, matanya selalu tampak redup, tapi tajam seperti ular yang sedang mengintai mangsa. Saat malam tiba, suara azan Isya yang dikumandangkan Ustadz Malik menggema untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun musala itu mati. Tapi tak ada satupun yang datang berjamaah. Kecuali seorang anak kecil, yang berbisik lirih sebelum pulang. Pak Ustadz, jangan terlalu lama di sini. Nanti Ustadz bisa jadi tumbal berikutnya. Rumah Bu Sarti terletak di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Dari luar tampak biasa, tapi begitu Ustadz Malik melangkah masuk, hawa dingin seperti menyelusup ke sumsum tulangnya. Rumah itu besar, bersih, namun terasa sepi yang aneh. Seolah dinding-dindingnya menyimpan banyak rahasia. Silakan, Ustadz, anggap saja rumah sendiri, kata Bu Sarti, suaranya lembut namun berat. Sorot matanya tajam, memindai wajah Ustadz Malik seperti menilai kualitas seekor kambing kurban. Malam itu, Ustadz Malik membaca Al-Quran di kamarnya. Baru saja membaca ayat ketiga, tiba-tiba lampu kamar mati. Sekejap gelap gulita. Dari luar kamar terdengar langkah kaki pelan, seperti diseret. Ustadz Malik mendekati pintu, namun tidak membukanya. Ia tetap tenang, lalu melanjutkan bacaannya dengan suara pelan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Diam. Lalu terdengar suara napas berat, seperti seseorang menahan emosi. Ustadz, panggil suara wanita dari balik pintu. Bisa tolong bantu saya? Ada suara-suara di ruang belakang. Suara itu bukan milik Bu Sarti. Ustadz Malik membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Saya Rini, saya tinggal di rumah Bu Sarti juga. Saya cuma ingin bertahan hidup, bisiknya ketakutan. Ustadz Malik mengajaknya duduk, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari lantai bawah. Tawa wanita. Lalu lampu menyala kembali, dan Rini sudah tidak ada. Tak ada jejak apapun. Hanya sebuah kain putih terlipat rapi di tempat dia tadi duduk. Malam itu Ustadz Malik nyaris tidak bisa tidur. Kain putih yang tertinggal di kursi tadi ia lipat dan simpan. Ia yakin Rini bukan halusinasi. Wanita itu nyata, dan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Tapi mengapa dia menghilang begitu saja? Menjelang pukul 3 dini hari, Ustadz Malik akhirnya tertidur dalam kelelahan. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di sebuah sumur tua yang dikelilingi kabut. Dari dalam sumur terdengar isakan tangis. Ketika ia mendekat, seorang wanita muncul. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan membiru. Itu Rini. Ustadz, mereka menyembunyikan kami di dalam tanah. Di bawah rumah-rumah mereka.
Ustadz Malik terbangun dengan tubuh penuh peluh. Azan subuh belum berkumandang, namun ia langsung mengambil wudhu. Sesuatu yang berat terasa menekan dadanya. Doa-doanya lebih panjang dari biasa pagi itu. Ketika matahari mulai menyapa desa Lembah Luruh, Ustadz Malik keluar dari rumah Bu Sarti. Ia menyapa para tetangga yang hanya menjawab sekilas. Namun dari kejauhan, ia menangkap sosok seseorang mengintip dari balik jendela. Raut wajah wanita itu pucat. Ia mengenali wajahnya dari laporan yang pernah ia baca, istri terakhir yang kehilangan suaminya secara misterius sebulan setelah menikah. Namanya Intan. Saat Ustadz Malik mencoba mendekati rumah itu, wanita itu buru-buru menutup jendela. Namun sebuah benda kecil terjatuh dari sela daun jendela. Sebuah kalung logam dengan ukiran aneh. Dan saat Ustadz Malik membungkuk untuk memungutnya, dari arah belakang tiba-tiba ada tangan yang mencengkeram bahunya. "Jangan ikut campur, Ustadz," bisik Bu Sarti dengan senyum manis yang membeku di wajah. "Kalau ingin tetap hidup." Ustadz Malik memandangi kalung di tangannya dengan seksama. Kalung itu bukan benda biasa, tergantung di rantainya adalah liontin bulat yang terbuat dari tembaga, dengan ukiran menyerupai mata satu dan garis-garis melingkar seperti jaring. Simbol kuno, bukan dari ajaran Islam, bukan pula budaya lokal yang dikenalnya. Saat ia memasukkan kalung ke dalam sakunya, Bu Sarti sudah berjalan menjauh, seolah ancamannya tadi hanyalah basa-basi. Tapi bayangan wanita itu membuat bulu kuduknya meremang. Tatapannya tidak seperti manusia biasa. Hari itu, Ustadz Malik memutuskan untuk mencari masukan dari orang tua lain di desa. Ia menemui seorang lelaki sepuh yang dikenal dengan sebutan Pak Basir, yang tinggal di pinggir hutan. Pria itu buta, namun konon bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Pak Basir menyambutnya dengan hangat, seakan sudah menunggu kedatangannya. "Ustadz bawa sesuatu ya, barang milik mereka," katanya tiba-tiba. Ustadz Malik terkejut. Ia mengeluarkan kalung itu. Pak Basir hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Itu lambang perjanjian. Perjanjian para wanita di desa ini, dengan makhluk dari bawah tanah." Ustadz Malik menelan ludah. Mereka menumbalkan suami-suami mereka sebagai bagian dari syarat keselamatan dan kecantikan abadi. Mereka diberi pesona, daya tarik, dan kesuburan, tapi dengan harga yang sangat mahal. "Dan semua dikendalikan oleh satu orang?" tanya Ustadz Malik perlahan. Pak Basir tersenyum getir. "Bu Sarti bukan orang biasa. Dia wanita pertama yang membuat perjanjian itu, hampir 60 tahun lalu. Tapi lihatlah dia sekarang, masih segar, masih memesona." Ustadz Malik bergidik. Suara Pak Basir bergetar saat ia melanjutkan. "Kalau Ustadz tetap tinggal, Ustadz akan jadi tumbal berikutnya. Mereka butuh pria baru." Dan Ustadz datang, tepat waktu. Langit sore itu tampak gelap meski belum malam. Awan menggantung berat, seperti ikut memendam rahasia kelam desa Lembah Luruh. Ustadz Malik kembali dari rumah Pak Basir dengan pikiran kacau. Ia tahu sekarang apa yang terjadi, tapi belum tahu bagaimana menghentikannya. Saat melintasi jalan utama desa, beberapa wanita muda tampak memperhatikannya. Tatapan mereka tajam namun menggoda. Senyum mereka tak pernah sampai ke mata. Ada hawa aneh yang menyelubungi mereka. Seolah mereka tahu, Ustadz Malik adalah target berikutnya. Sesampainya di rumah Bu Sarti, ia disambut oleh sajian makan malam yang luar biasa mewah, ayam panggang utuh, nasi uduk harum, sayur lodeh dengan rempah yang kuat. Bu Sarti tersenyum, mengenakan kain batik yang berbeda dari biasanya. Matanya berbinar-binar. "Anggap ini bentuk terima kasih kami, Ustadz, karena sudah memakmurkan musala lagi," katanya manis. Ustadz Malik tak langsung duduk. Ia menatap meja makan itu dengan curiga. Doa dalam hati ia panjatkan, memohon perlindungan. Tiba-tiba, terdengar langkah dari lantai atas. Seorang wanita turun perlahan. Wajahnya cantik, tapi pucat. Matanya kosong. Itu Intan, wanita yang tadi pagi menjatuhkan kalung.
Ustadz, bisiknya lirih, tolong saya. Mereka akan mengorbankan Ustadz malam ini. Suasana mendadak beku. Bu Sarti berdiri perlahan, wajahnya tetap tersenyum namun matanya penuh bara. Intan, masuk ke kamar. Jangan ganggu tamu kita. Namun Intan tetap di tempatnya. Air mata menetes dari sudut matanya. Kalau Ustadz tidur malam ini, beliau tidak akan bangun lagi, katanya sambil menggigil. Mereka akan menaruh ramuan di makanan. Lalu membawa Ustadz ke batu ratapan di tengah hutan. Ustadz Malik kini sadar, jam untuk dirinya hampir habis. Bu Sarti tak lagi tersenyum. Dengan suara yang dalam dan dingin, ia berkata, "Kau seharusnya tidak bicara, Intan." Dan tiba-tiba lampu seluruh rumah padam. Dalam gelap yang mencekam, Ustadz Malik mendengar suara-suara berbisik. Seperti suara perempuan, tidak satu, tapi banyak. Berlapis-lapis, membisikkan bahasa yang tak ia pahami, seperti mantra kuno. Intan menarik tangannya. "Cepat, ikut saya sebelum mereka datang," desisnya. Mereka menyelinap keluar lewat dapur belakang, melewati jalan setapak kecil di antara semak dan pepohonan. Langit masih mendung, bulan tersembunyi di balik awan. Tapi suara-suara aneh masih menggema di kejauhan, suara tawa, suara tangis, dan langkah kaki menyeret tanah. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah batu besar berlumut, setinggi 2 meter, berbentuk pipih dengan ukiran-ukiran tak dikenal. Di sekeliling batu itu, tanahnya tampak lebih gelap dan berbau amis. Intan menunjuk ke arah batu itu, suaranya parau. "Itu, batu ratapan. Tempat semua suami dikorbankan." Tubuh mereka dibaringkan di atas batu itu sebelum ditelan oleh tanah. "Ditelan?" tanya Ustadz Malik pelan. "Ya, tanah ini hidup. Mereka tak pernah dikubur. Mereka diserap. Itulah bagian dari perjanjiannya." Ustadz Malik mendekat perlahan. Ia mulai membaca ayat kursi, hatinya bergetar. Batu itu tampak biasa, namun aura di sekitarnya sangat pekat, menyesakkan dada. Tiba-tiba, tanah di sekitar batu itu bergetar pelan, seperti napas makhluk yang tertidur. Lalu dari dalam retakan batu, keluar tangan manusia, kurus, membiru, dan kaku. Seolah hendak meraih siapapun yang mendekat. Intan menjerit, "Itu suami saya." Tangan itu menarik keluar sebagian wajah, dan mata kosong pria itu mengarah langsung ke Ustadz Malik. Ia membuka mulutnya perlahan, dan berkata dengan suara parau, "Kau, pengganti kami." Wajah pria yang muncul dari bawah batu itu hancur sebagian. Kulitnya pucat kehijauan, membusuk, namun matanya menatap tajam seolah masih hidup. Ustadz Malik tertegun, jantungnya berdetak cepat. Intan terduduk gemetar di tanah, menutup mulutnya agar tak menjerit lebih keras. Makhluk itu, atau arwah itu, terus menatap Ustadz Malik, lalu bicara lagi dalam suara parau. "Kami dikorbankan, demi kecantikan, demi keabadian. Bebaskan kami." Lalu tubuh itu tersedot kembali masuk ke dalam tanah. Batu ratapan mengerang seperti sesuatu sedang ditelan dari dalam perut bumi. Tanahnya kembali diam, seolah tak terjadi apa-apa. Ustadz Malik menarik napas berat. Ia mengambil segenggam tanah dekat batu itu dan merapalkan ayat-ayat perlindungan, lalu menutup tanah itu dengan sorbannya. "Terlalu lama mereka diam," katanya lirih. "Tapi malam ini kita buka mulut." "Bagaimana caranya?" tanya Intan, wajahnya masih pucat. "Dengan cahaya." Mereka kembali ke desa sebelum fajar. Sepanjang perjalanan, suara-suara aneh terus mengiringi, suara wanita tertawa di antara pepohonan, bisikan lirih yang membujuk Ustadz Malik untuk tidak melawan, bahkan langkah kaki yang mengikuti mereka. Namun Ustadz Malik tak gentar. Ia sudah menetapkan hati, besok malam, ia akan menggelar pengajian besar pertama di desa ini, dan mengundang seluruh warga, termasuk para janda. Namun saat ia sampai kembali ke rumah Bu Sarti, pintu rumah terbuka lebar, dan di dalamnya, mayat Intan tergeletak di lantai,
dengan leher berlumur darah dan kalung tembaga melingkar erat di tenggorokannya. Ustadz Malik memandangi tubuh Intan yang terbaring kaku. Mata wanita itu masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit rumah. Kalung tembaga di lehernya tampak seperti ular yang mencekik erat, menyatu dengan kulitnya. Namun anehnya, tak ada satupun tetangga yang datang meski ia teriak meminta pertolongan. Seolah semua sudah tahu apa yang terjadi. Atau mungkin, mereka juga ikut terlibat. Dengan hati penuh duka dan amarah, Ustadz Malik menyalati jenazah Intan sendiri, membungkusnya dengan kain putih yang tersisa di rumah. Lalu menguburnya diam-diam di dekat musala yang dulu ia hidupkan. Tak ada yang membantu, tak ada yang menolak. Semua hanya diam, menonton dari balik tirai rumah masing-masing. Malam harinya, tepat setelah Isya, Ustadz Malik berdiri di depan musala. Ia menyalakan semua lampu yang ada, membuka pintu selebar-lebarnya, dan mengumumkan pengajian besar. Datanglah semua, lelaki dan perempuan. Kita akan berdoa bersama untuk arwah mereka yang telah meninggal. Dan untuk desa ini, agar terbebas dari kegelapan. Awalnya tak ada yang datang. Tapi 1 jam kemudian, satu persatu warga muncul. Para pria datang dengan ragu, tapi para wanita janda datang lebih awal, mengenakan pakaian terbaik. Wajah cantik mereka tak menunjukkan kesedihan sedikit pun atas kematian Intan. Bu Sarti datang paling akhir. Ia mengenakan kebaya hitam dan selendang merah darah. Ia duduk di barisan depan, tersenyum manis kepada Ustadz Malik. Semoga malam ini jadi malam yang bersejarah, Ustadz, katanya pelan, untuk kita semua. Ustadz Malik tak gentar. Ia memulai pembacaan surat Yasin dengan lantang. Namun baru sampai ayat ke-20, lampu musala padam total. Dan dari luar bangunan, terdengar suara-suara berdesis seperti ular. Kemudian, tanah di sekeliling musala mulai bergetar. Para wanita itu berdiri bersamaan, dan satu persatu mata mereka berubah menjadi hitam seluruhnya. Bu Sarti tertawa kecil, lalu berbisik. Ustadz, selamat datang di puncak perjanjian. Kabut hitam merayap masuk ke dalam musala lewat celah-celah jendela. Udara berubah dingin, dan aroma wangi-wangian bercampur bau darah perlahan memenuhi ruangan. Para wanita berdiri tegak dalam formasi lingkaran. Mata mereka kini sepenuhnya hitam, seperti mata makhluk tak bernyawa. Ustadz Malik tetap duduk di tempatnya, memejamkan mata. Suaranya mulai menggema lagi, kali ini ia membaca surah Al-Jin, berharap ayat-ayat itu bisa menahan kekuatan yang hendak bangkit malam itu. Namun Bu Sarti tertawa kecil, lalu menengadah ke langit-langit. Ustadz tak akan bisa menghentikan ini, katanya. Perjanjian sudah berlangsung puluhan tahun. Kami diberi kecantikan, kekayaan, dan umur panjang. Semua itu dibayar dengan nyawa para lelaki yang datang ke desa ini. Lalu kau bangga dengan itu? Balas Ustadz Malik tegas, menukar keberkahan dengan kegelapan. Bu Sarti tersenyum. Kami hanya mengambil jalan yang lebih mudah. Kemudian ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lantai musala bergetar hebat, dan dari bawahnya, batu hitam mulai muncul, batu ratapan yang sama seperti di hutan. Tapi kini ukurannya lebih besar, dan mengeluarkan suara-suara jeritan dari dalamnya. Salah satu pria desa yang hadir mendadak menjerit. Tubuhnya ditarik ke arah batu itu oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menjerit meminta tolong, tapi tak seorang pun bergerak. Korban pertama malam ini, ujar Bu Sarti dengan datar. Tapi sebelum tubuh pria itu menyentuh batu, Ustadz Malik melemparkan kalung tembaga yang ditemukan sebelumnya, tepat ke arah pusat ukiran di batu. Seketika, batu itu mengeluarkan letupan keras, seperti terbakar dari dalam. Jeritan menggema lebih keras, tanah retak, para wanita memekik, menahan rasa panas yang tiba-tiba membakar tubuh mereka. Ustadz Malik terus membaca doa-doa perlindungan dan ayat ruqyah. Satu persatu, para wanita jatuh ke tanah, menggeliat seperti terbakar api tak terlihat. Namun Bu Sarti tetap berdiri. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya menjadi keriput,
rambutnya memutih cepat, dan matanya kini bersinar merah. "Ustadz, kau akan membayar ini semua," pekiknya, sebelum melompat ke arah Malik. Bu Sarti melompat ke arah Ustadz Malik dengan kecepatan luar biasa. Tangannya memanjang, kuku-kukunya berubah seperti cakar. Kulitnya menipis, wajahnya membusuk, dan tubuhnya kini menyerupai makhluk gaib wanita setengah manusia, seperti kuntilanak, tapi lebih tua dan kuat. Namun sebelum cakar itu menyentuh tubuhnya, Ustadz Malik mengangkat tangan kanan dan membentak, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Seketika cahaya putih menyembur dari sorban yang melilit kepalanya. Cahaya itu memantul ke tubuh Bu Sarti, membakarnya seperti api. Makhluk itu menjerit keras, memekakkan telinga. Asap hitam keluar dari tubuhnya, dan kulitnya mulai mengelupas seperti arang. Para wanita yang tersisa ikut berteriak dan mencoba kabur, namun tanah di bawah mereka merekah, menelan kaki mereka perlahan. Ustadz Malik terus melantunkan ayat-ayat suci, kini berpindah ke "Wa qul ya al-haqqu wa zahaqal baatil, innal baatila kana zahuqa." Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Batu ratapan di tengah musala retak dan pecah berkeping-keping. Suara-suara dari bawah tanah berhenti. Kabut menghilang. Dan Bu Sarti, yang kini hanya tersisa wujud aslinya, wanita renta bertubuh hangus dan berambut putih seperti abu, tertunduk di hadapan Ustadz Malik. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Aku hanya ingin dicintai sepanjang waktu." Lalu tubuhnya hancur menjadi debu, dihembus angin yang tiba-tiba datang dari arah timur. Para wanita lain jatuh pingsan satu persatu. Cahaya kembali ke musala. Dan untuk pertama kalinya, dini hari di Lembah Luruh terasa hangat. Tapi Ustadz Malik tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Karena suara yang ia dengar dari retakan tanah terakhir tadi masih terngiang di telinganya. "Kami belum semuanya dibebaskan." Setelah peristiwa di musala, desa Lembah Luruh terasa lebih tenang. Kabut tak setebal biasanya, udara tak lagi seberat kemarin. Para wanita yang terlibat dalam perjanjian itu kini terbaring lemah, tak ada lagi pesona kecantikan abadi yang menyelimuti mereka. Namun Ustadz Malik belum bisa pulang. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Pagi itu, ia kembali mengunjungi rumah Pak Basir. Lelaki tua buta itu duduk di beranda seperti biasa, seolah tak pernah tidur. "Sudah setengah selesai, Ustadz," katanya pelan sebelum ditanya. Tapi mereka yang menjadi korban masih belum tenang. Ustadz Malik duduk di hadapannya, lalu bertanya, "Apa maksudnya?" Pak Basir menoleh ke arah tanah kosong di belakang rumahnya. Di sana, tempat mereka semua dibuang. Ternyata, di balik kebun semak itu, tersembunyi kuburan massal, ditutup paksa dengan batu-batu dan ranting. Tak ada nisan, tak ada doa. Hanya lubang besar tempat tubuh-tubuh para suami malang dikubur diam-diam oleh para pelaku ritual. Ustadz Malik mendekati tempat itu, lalu mulai menggali perlahan. Dan di dalamnya, ia menemukan tulang belulang berserakan, masih mengenakan sebagian pakaian pernikahan dan potongan kain kafan yang robek. Satu persatu, ia kumpulkan dan bungkus dengan layak. Malam harinya, ia menyelenggarakan salat jenazah massal, dan doa bersama untuk mereka yang menjadi tumbal. Saat takbir pertama dikumandangkan, angin berembus pelan, dan Ustadz Malik melihat sekilas sosok-sosok samar berdiri di barisan belakang musala. Wajah-wajah lelaki dengan luka di leher, dada, dan mata yang kosong. Namun mereka tidak mengganggu. Mereka hanya berdiri. Dan ketika doa selesai, sosok-sosok itu perlahan memudar, seperti ditiup angin pagi. Pak Basir yang berdiri jauh di belakang berkata lirih, "Mereka akhirnya bisa tidur. Tapi ada satu yang belum." "Siapa?" tanya Ustadz Malik. "Suami Bu Sarti, dialah yang paling pertama, dan yang paling tersiksa." Malam itu, Ustadz Malik duduk lama di musala yang kini mulai kembali hidup. Lampu-lampu kecil dipasang oleh pemuda desa, suara anak-anak terdengar di kejauhan.
Namun hati Ustadz Malik masih terasa berat. Ia tak bisa mengabaikan kata-kata Pak Basir bahwa suami pertama Bu Sarti belum tenang. Ia adalah yang pertama ditumbalkan dan mungkin yang paling tahu awal dari semua kegelapan ini. Ustadz Malik menghabiskan malam dengan istikharah dan membaca surat Al-Mulk, berharap mendapat petunjuk. Dan benar saja, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di ruangan gelap, berdinding tanah liat. Bau darah dan bunga melati menusuk hidung. Di sudut ruangan, terduduk sosok lelaki yang tubuhnya dibelenggu rantai. Wajahnya pucat, matanya penuh kebencian, dan mulutnya dipenuhi belatung. Namun dari balik belatung itu, ia bicara. Aku adalah permulaan. Sarti memulai segalanya dengan menumbalkanku, suaminya sendiri. Ia tak mau aku pulang ke kota. Ia ingin kekuasaan, bukan cinta. Tolong, bebaskan aku. Bebaskan jiwaku dari tanah ini. Ustadz Malik terbangun dalam kondisi lelah luar biasa, keringat dingin membasahi bajunya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, mencari jasad suami pertama Bu Sarti dan memakamkannya dengan benar. Pagi harinya, ia kembali ke rumah Bu Sarti yang kini kosong. Saat menyisir ruang bawah tanah rumah itu, ia menemukan lorong kecil tertutup kain lusuh. Lorong itu membawa ke sebuah ruang batu tersembunyi, dan di sana, terdapat kerangka manusia yang dirantai ke dinding, dengan secarik kain bertuliskan. Jangan lepaskan dia. Dia yang pertama, dia yang akan membawa kematian abadi. Namun Ustadz Malik tidak takut. Ia mulai membaca doa pembebasan, memotong rantai dengan paku dan palu kecil yang ia bawa. Saat rantai terakhir lepas, udara di dalam ruangan mendadak berubah dingin seperti es. Dan tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari dinding. Kau melepaskannya. Kau membuka jalan kemarahan yang dikubur selama 60 tahun, seluruh rumah bergetar hebat, dan jeritan panjang terdengar dari bawah tanah. Tapi bukan jeritan minta tolong, itu jeritan dendam. Tanah di bawah rumah Bu Sarti pecah. Retakan merambat seperti kilat ke segala arah, mengeluarkan asap hitam dan bau busuk seperti bangkai tua. Ustadz Malik terhuyung mundur dari ruang bawah tanah yang kini bergemuruh hebat. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari dalam celah, bukan hanya satu, tapi puluhan suara lelaki. Semua seperti bangkit bersamaan, dipanggil oleh satu suara utama. Aku telah bangkit, aku akan menagih yang telah dirampas dariku. Itu suara suami pertama Bu Sarti. Namun yang muncul dari retakan bukanlah manusia biasa. Sosok hitam legam, setinggi 2 meter, dengan wajah penuh luka terbakar, dan sorot mata merah menyala, merayap keluar dari celah tanah. Di tubuhnya terukir mantra-mantra kuno, seperti bekas ritual lama. Dia bukan arwah, gumam Ustadz Malik, menahan rasa takut. Dia sudah berubah menjadi jin pendendam. Sosok itu mendekat, dan seketika pohon-pohon di sekitar rumah Bu Sarti layu. Udara menjadi sangat berat. Beberapa warga yang mulai mendekat karena gempa kecil langsung pingsan satu persatu. Ustadz Malik berdiri di antara sosok itu dan desa. Aku tak ingin memerangimu, katanya lantang. Tapi kau harus tahu, perjanjian itu sudah diputus. Wanita itu telah hancur. Kau tak punya alasan lagi untuk tinggal di dunia ini. Namun makhluk itu tidak menggubris. Ia mendekat dan berkata, aku tak ingin wanita itu, aku ingin semuanya. Aku ingin seluruh desa ini ikut bersamaku ke bawah tanah. Tanah kembali berguncang. Bangunan-bangunan tua mulai retak. Musala yang baru diperbaiki mulai bergetar hebat. Kabut hitam kembali menyelimuti lembah luruh. Ustadz Malik tahu, hanya satu cara untuk menghentikan ini semua, mengembalikan arwah itu ke tempat ia dikubur, dan menyegelnya untuk selamanya. Ia mengambil kembali kalung tembaga yang sempat ia simpan dari musala. Kalung itu, simbol perjanjian, kini akan menjadi alat penyegelan. Namun sebelum ia bergerak, makhluk itu menjerit keras dan melesat ke arahnya. Sosok makhluk hitam itu melesat ke arah Ustadz Malik, menciptakan gelombang angin keras yang menerbangkan dedaunan dan merobohkan genteng rumah. Di detik terakhir,
Ustadz Malik melemparkan kalung tembaga ke arah makhluk itu sambil meneriakkan. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fisamai wa huwa as-samiul alim. Kalung itu melayang tepat mengenai dada makhluk tersebut. Seketika tubuh hitam itu terpaku, seperti disambar petir. Kalung menyala terang, membara, dan mulai membentuk garis cahaya menyerupai rantai, membelit seluruh tubuh makhluk itu. Ia menjerit, bukan kesakitan, tapi marah. Sorot matanya menatap tajam ke arah Ustadz Malik. Kau pikir, kau bisa mengurung aku selamanya? Bukan aku yang mengurungmu, jawab Ustadz Malik tenang. Tapi kebenaran dan doa-doa mereka yang kau rampas. Dari arah musalah, suara azan subuh berkumandang, menggema kuat. Bukan dari pengeras suara, tapi dari mulut-mulut warga yang tersadar dan kini ikut berdiri bersama Ustadz Malik. Doa-doa mulai dilantunkan, ayat-ayat suci menggema, dan satu persatu, jiwa para korban yang dulu ditumbalkan muncul dalam cahaya putih, mengelilingi makhluk itu, termasuk wajah-wajah yang dulu bermunculan dari batu ratapan. Makhluk itu meronta, namun cahaya semakin kuat. Tubuhnya mulai pecah, retakan membelah wajah dan dadanya, dan dari dalamnya, asap hitam tebal menyembur, lalu meledak. Cahaya putih menyapu seluruh desa, menghempaskan kabut, mematikan gemuruh, dan mengunci tanah yang tadi berguncang. Kalung tembaga jatuh ke tanah, hancur jadi debu. Epilog desa yang kembali hidup. Beberapa minggu kemudian, desa Lembah Luruh perlahan kembali hidup. Musala diperbaiki dan kini penuh setiap waktu salat. Para wanita yang sebelumnya terlibat dalam perjanjian itu kini telah menua, dan mereka mengaku semua dosa mereka, hidup dalam tobat. Pak Basir meninggal dengan tenang beberapa hari setelah kejadian itu. Di malam sebelum kepergiannya, ia sempat tersenyum pada Ustadz Malik dan berkata, "Kau telah menyalakan cahaya terakhir di tempat yang gelap puluhan tahun." Ustadz Malik akhirnya meninggalkan desa, tapi kisahnya tetap menjadi bisikan di antara warga, tentang bagaimana satu ustadz melawan kegelapan yang bersembunyi di balik kecantikan dan cinta. Dan batu ratapan, kini tak lagi tampak. Namun saat hujan turun, sebagian warga mengaku, kadang-kadang mereka masih mendengar tangisan samar dari dalam tanah. Tangisan mereka yang tak pernah benar-benar bebas. Selesai. Terima kasih untuk Salsa dan ini yang telah memberikan dukungan yang tak tertandingi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah kepada kalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.